Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah broker asing lagi. Loh, kenapa Bapak sih sekarang sukanya mereview broker asing gitu ya? Ya terserah saya dong. Tapi tentu ada alasannya lah. Begini, saya sudah sering mendapatkan permintaan dari sebagian Anda untuk mereview broker ini. Pertama kali saya diminta, saya lihat, ini kan cuman broker, ngapain sih saya nge-review broker asing? Kalau semua broker asing saya review, itu ada ribuan itu. Ya, seperti nggak ada kerjaan. Tapi kalau semakin sering orang minta, pasti ada sesuatu gitu. Tapi saya tunda gitu ya. Nama brokernya Triumph FX. Ya, dari asing lah ya, pastilah ya, bukan dari lokal. Triumph FX. Tapi setelah kejadian Santen Capital, ada yang bilang Sun Gokong Capital, terserah lah. Saya melihat, wah, pasti ini ada sesuatu nih, jangan-jangan bisa mirip seperti Santen Capital. Sebagian orang sebutnya Sunton, ya saya sebutnya Santen. Terserah deh ya. Nah, pasti ini ada sesuatu gitu ya. Ya, saya lihatlah, seingat saya, nama broker ini nggak terlalu asing gitu. Saya cari-cari berita, betul. Sebenarnya tidak asing, tapi sering lolos dari pantauan kita semua. Kenapa saya katakan demikian? Sebenarnya begini, kita lihat. CNBC Indonesia dan beberapa media mainstream lainnya pernah memberitakan, ini kalau CNBC itu di 17 April, udah beberapa bulan yang lalu ya, 17 April 2021. Dia memberitakan bahwa Bapepti blokir Binomo. Binomo ini langganan lah. Diblokir, dia bikin lagi situs-situs yang lain diblokir, dia bikin terus gitu ya. Blokir Binomo dan 104 situs investasi bodong. Ya, kan setiap bulan ada pengumuman dari Bapepti ini. Nah, ini yang 17 April 2021. Oke. Saya baca lagi. Ternyata Triumph FX itu ada di nomor 96. Websitenya https://tfxi.com. Nomor 96 yang saya kasih kotak merah. Anda cek. Anda klik dah. Anda ketik. Ya, dari handphone Anda kah, atau dari laptop Anda kah, atau dari tablet Anda, sudah tidak bisa diakses. Sudah diblokir. Dulu saya pikir, biarin aja lah, ini mungkin bermasalah. Orang suka berkilah gini, Bapak kayak nggak ngerti aja. Pastilah semua broker asing karena nggak punya lisensi, ya dianggap bodong. Lah, kalau semua broker yang luar negeri pasti tidak punya lisensi Bapepti. Tetapi Bapepti itu nggak mungkin iseng masukkan ribuan broker asing punya website ke dalam situs bodong mereka. Kalau nggak penuh itu yang namanya daftar blokiran gitu ya. Bisa puluhan ribu, ya kan? Karena hampir semua broker asing ya pasti tidak terdaftar di Bapepti. Tetapi kalau dia sudah masuk ke daftar Bapepti, pasti ada something wrong. Dengan kata lain, Bapepti tidak sembarangan memasukkan nama broker ini. Ya dong, seperti yang saya bilang tadi, kalau seluruh broker asing ada ribuan, bahkan puluhan ribu, dimasukkan ke dalam daftar investasi bodong Bapepti, waduh bisa panjang itu. Kerjaan Kemkominfo itu nggak habis-habis itu ngeblokirin ribuan, puluhan ribu bahkan broker-broker asing. Bukan begitu cara kerja Bapepti. Pasti ada something wrong. Vantage FX, udah pernah saya bahas kan? Ya Anda lihat lagi lah ya. Konten saya dipakai sama siapa itu broker ya. Oke, udah lah, nggak usah saya ngomong lagi ya. Nah, pasti ada sesuatu yang heboh dengan Triumph FX sehingga
Bapepti harus memblokirnya. Sekali lagi, Bapepti itu bukannya nggak ada kerjaan itu main blokir gitu. Kalau dia main blokir, sekali lagi bisa puluhan ribu broker asing diblokir sama dia. Ya karena pasti puluhan ribu broker asing tidak punya lisensi Bapepti. Tapi bukan itu masalahnya, pasti ada sesuatu, oke? Nah, begitu juga orang banyak yang nanya saya, Pak, tolong dong Pak review Triumph FX. Pasti ada sesuatu. Kenapa nggak broker-broker yang lain? Ada juga sih, tapi nggak banyak. Oke, kita lihat. Di sini ya, sudah lihat ya. Sudah diblokir ya. Anda masukkan, Anda ketik, nggak bisa diakses. Kemudian, seperti biasa, Anda mau marah kayak sama saya nggak peduli. Saya pakai WikiFX. Wah, banyak yang bully saya. Bapak percaya WikiFX. WikiFX ini terima suapan. Kalau disuap bisa dibikin bagus. Nggak gitu, coy. Kalau WikiFX terima suapan, terus yang jelek dibikin bagus, nanti orang nggak lihat WikiFX lagi. Ya kalau dia jelek, dia bilang jelek. Kan saya juga pernah review beberapa yang bagus, dibilang bagus kan sama WikiFX ya. Dan saya juga display kan, yang dibilang bagus oleh WikiFX. Kita lihat, Triumph FX dikasih skor cuman 1,98 dari 10. Tidak sampai 2. Bintang cuman bintang setengah lah kira-kira gitu ya. Di sini saya pakai Triumph FX yang Indonesia. Kan sering komplain, Bapak pakai dong Triumph FX yang Indonesia. Skornya beda. Oke, ini saya pakai yang Indonesia. Tuh nilainya 1,98. Tuh ya, karena pakai yang Indonesia, bahasanya juga Indonesia. Anda lihat di atas tuh ya, Triumph FX Indonesia. Ya. Peringatan, skor WikiFX terlalu rendah. Silakan menghindar. Disebutkan lagi, hasil verifikasi menunjukkan bahwa broker ini ilegal. Ilegal. Semua regulasinya telah kadaluarsa dan telah masuk dalam daftar platform ilegal. Ilegalnya si WikiFX maksudnya ya. Harap waspada. Oke. Kemudian ini panjang nih dia punya penjelasannya. Baru sekarang saya lihat nih. Oh begini. Ya. Baca lagi. Platform ini adalah skema Ponzi. Ponzi. Ya, di Indonesia ternyata ada yang nawar-nawarin tuh ya karena ada skema Ponzi-nya. Saya nggak mau bahas lah bagaimana dapat reward-nya gitu, udah lah nggak perlu lah. Tapi hebatnya ini yang masuk di Triumph FX orang-orang besar nih. Uangnya juga besar. Kalau Santen Capital, orang-orang menengah bawah. Ini yang, waduh, bisa ratusan juta sampai miliar. Oke, yang saya tahu. Baca lagi, platform ini adalah skema Ponzi atau penipuan, money game, yang mengacu pada penggunaan prinsip penggandaan penjualan langsung dalam bentuk dana bergulir, iya, money game, atau sirkulasi statis, membongkar satu sisi untuk mengisi sisi yang lain, yaitu gali lubang tutup lubang ya, mengandalkan rekrutmen ya, dan menggunakan uang yang ditambahkan ke anggota untuk membayar anggota yang sebelumnya yang di atasnya dalam bentuk jaringan MLM. Yang pada dasarnya adalah skema piramida penipuan yang sangat tersembunyi dan berbahaya bagi masyarakat. Keinginan masyarakat awam akan uang dengan cara penggalangan dana tersembunyi biasanya tidak melebihi 3 tahun. 3 tahun. Karena dalam 1 atau 2 tahun awal, sebagian besar pemilik dana akan melarikan diri. Ya, jadi dia sudah kasih warning nih, hati-hati ya, ini piramida Ponzi. Lagi, jumlah keluhan yang diterima oleh WikiFX untuk broker ini dalam 3 bulan terakhir ada 15. Ya, harap perhatikan risiko dan potensi penipuan. Nah, ini menarik nih. Vanuatu WFSC, itu badan lisensi Vanuatu seperti Bapeptinya Indonesia. Dengar nomor lisensi 17901, status peraturan tidak normal. Status peraturan resmi adalah telah dicabut. Harap perhatikan resikonya. Kemudian, lisensi yang dari Inggris, nomor lisensi 763697, status peraturannya tidak normal. Status peraturan resmi adalah telah dicabut juga. Harap perhatikan resikonya. Kemudian, yang lisensi Vanuatu termasuk offshore ya, yang sering saya review ya, offshore regulation ya. Ya,
regulasi yang lemah hukumnya. Harap waspada. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini, dia lihat dia masih ada yang dari dari Jerman ini, dia punya bentar saya lihat nih, yang dari Jerman BaFin lah kalau bahasa Indonesianya, sedang diregulasi, mungkin sedang ditinjau ulang. Dari Siprus, SAISEC sedang diregulasi, ya, sedang ditinjau, ya. FCA yang dari Inggris sudah dicabut. Yang dari Vanuatu, VFSC maksud saya, telah dicabut. Nanti saya kasih lihat pengumumannya dari Vanuatu. Ya, dari Vanuatu aja sudah cabut. Kemudian, saya tidak hanya lihat WikiFX. Saya pakai 3 sumber sekarang. Selalulah, minimum 2 saya. Kali ini saya pakai 3. Biasa, Forex Peace Army, FPA. Ya, di sini dia dapat nilai kecil juga. Dia dapat nilai, kalau saya lihat di ini, 2,292. Ya, kita lihat di sini dia dapat nilai ya kecil lah, 2,292. Tapi masih sedikit lebih mending dari WikiFX. Tetapi kita lihat dulu di sini. Ya, kita lihat nih. Di sini dikatakan di Forex Peace Army, baca itu pada 26 Juni 20, ini kan penanggalan Amerika ya, tahunnya di depan, pada tanggal 29 Juni 2021. Berapa bulan yang lalu? Sekitar 4 lebih ya. Vanuatu Financial Services Commission, VFSC, telah mengeluarkan Notice of Fraud Certificate of the Financial Dealer License. Telah mengeluarkan pemberitahuan fraud certificate. Ini sertifikat yang jelek ya, sertifikat penipuan yang dilakukan oleh Triumph FX. Bukan saya ngomong ya, Forex Peace Army ya. Kalau Anda ada orang Triumph FX, Bapak sembarangan ngomong. Shut up coy, Anda baca sendiri lah. Pasti nanti ada yang bully saya, Anda bacalah. Oh, Forex Peace Army nggak fair. Ntar saya kasih lihat yang ketiga. Dan yang keempat dari negara Vanuatu. Ya. It says, please take note that the following companies are not incorporated or licensed by the Vanuatu Financial Services Commission and could be illegal carrying out financial services. Jadi pemerintah Vanuatu sudah memberikan pengumuman bahwa Triumph FX tidak lagi diregulasi oleh mereka. Gila coy. Ya. Kemudian di bawah yang saya kasih kotak merah, ternyata dari tahun 2015. Gila, dari 6 tahun yang lalu ternyata. Ya. Tepatnya tanggal 24 Agustus tahun 2015, Badan Regulasi Hong Kong SFC, telah memasukkan websitenya dia, yaitu www.tfxglobal.com dan www.tfxi ke dalam list yang tidak berlisensi. Sama seperti pengumuman Bapepti. Kalau Bapepti hanya mengumumkan TFXI. Ini mengumumkan 2. Ya, diblokir sepertinya sama Hong Kong juga. Lihat, serius kan? Bukannya bercanda. Artinya WikiFX juga nggak sembarangan dong. Forex Peace Army nggak sembarangan. Forex Peace Army sama Pak. Oke, saya kasih lihat yang berikutnya. Global Fraud Protection, ya. Anda bisa cek sendirilah, siapa tahu saya salah lihat gitu ya. Dia mereview Triumph FX, ya. Pelajari kebenaran tentang broker Triumph FX. Kita lihat reviewnya dia. Dikatakan di atas ya, ini kan panjang, nih saya potong sebelah sininya aja. Apakah Triumph FX diregulasi? Jawabannya ya kan? Di Cyprus ya, di Siprus ya, tapi kan tadi sedang direview ya. Tetapi ini juga sebagai offshore branch ya, yang berbasis di Vanuatu, yang sering saya bilang hati-hati, hukumnya lemah ya. Dengan kata lain, proteksinya lemah ya. Kemudian Anda lihat di kotak merahnya, yang saya kasih kotak merah, dia buat lagi domain atau website yang ketiga, namanya www.triumphfx.com. Masih bisa diakses. Kalau yang
tfxi.com kan sudah diblokir sama Bapepti, Anda tidak bisa akses. Yang ini masih bisa, tetapi dengan beraninya disebut oleh reviewer ini scammer website. Website yang dipakai untuk menipu. Operating statusnya forex scam broker. Broker yang melakukan penipuan forex. Widih, sadis nih. Ini website juga sama Pak, dibayar Pak. Global Fraud Protection ini mah dibayar Pak. Bapak kasih duit dibilang bagus sama dia. Oke, kita lihat yang terakhir. Yang dikeluarkan oleh negara Vanuatu itu sendiri. Tepatnya ya, dari Badan Lisensi Vanuatu. Ini nggak main-main ini, serius nih. Ya, Vanuatu Financial Services Commission. VFSC. Anda lihat logonya di atas ya. Public Notice, Financial Dealer Licensing Act, ya. Anda lihat yang dikasih garis panjang itu, hurufnya agak kecil, Notice of Fraud Certificate. Jadi list yang di bawah ini fraud semua maksudnya, gitu ya, dari financial dealer, ya. Anda lihat nih, saya bacain aja lah. Please take note that the following companies are not incorporated or licensed by Vanuatu Financial Services Commission and could be illegally carrying out financial services. Bahwa yang di bawah ini tidak lagi dilisensi atau tidak berlisensi bahkan, ya, dari Vanuatu. Padahal Vanuatu ini gampang untuk mendapatkan lisensi, kan offshore, ya kan? Anda lihat yang saya kasih kotak merah nomor 22. Triumph International Limited yang websitenya diblokir oleh Bapepti, sama www.tfxi.com. Ini sudah diumumkan oleh negara Vanuatu melalui badannya. Anda mau bilang lagi yang namanya Vanuatu ini disuap? Astaga, ini kan badan seperti Bapepti gitu ya. Jadi please dah coy, kalau komen pinter dikit gitu ya. Kalau mau bully saya, cerdaslah dikit, pakai data. Saya pakai data coy. Terlepas Anda bilang, ini datanya nggak valid, terserah lu coy. Gue cuman ngasih tahu. Saya bukan ngejelek-jelekin. Saya nggak pernah menjelek-jelekan yang jelek, nggak pernah. Saya juga nggak pernah bagus-bagusin yang bagus. Ngerti kan maksud saya? Dan juga saya nggak pernah membagus-baguskan yang jelek. Atau menjelek-jelekan yang bagus, nggak pernah. Oke? Nangkep dong maksud saya bicara apa adanya. Anda nggak suka, terserah coy, gue nggak peduli. Ya? Jadi demikian saja bahasan saya mengenai Triumph FX yang banyak diminta oleh sebagian dari Anda. Semoga ini mencerahkan. Ya? Sesuai dengan janji saya, iya akan saya bahas. Walaupun takes time gitu ya, karena banyak robot-robot yang lebih menarik perhatian saya belakangan ini ketimbang broker ini satu. Tetapi kan saya bahas juga. Oke? Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.